Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan membuat putu ayu labu kuning yang rasanya enak, teksturnya lembut, hanya menggunakan 2 butir telur dan hasil jadinya banyak banget. Tapi sebelum teman-teman nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Kalau udah, yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita akan siapkan labu kuningnya terlebih dahulu. Untuk jenisnya di sini aku menggunakan labu parang, tapi teman-teman juga bisa menggunakan labu kuning jenis lain seperti butternut squash ataupun kapuja. Kita kupas labu kuningnya, kemudian kita cuci dan kita potong kecil-kecil. Selanjutnya ini akan kita kukus sampai matang. Jika sudah matang dan empuk seperti ini, selanjutnya ini akan kita keluarkan dari kukusan dan kita dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu labu kuningnya dingin, kita akan menyiapkan kelapanya. Di sini aku menggunakan separuh butir kelapa yang sudah diparut dan kita beri dengan sedikit garam. Kita aduk sampai rata dan kita tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang diikat simpul seperti ini. Kemudian ini akan kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Untuk kelapanya gunakan kelapa setengah tua ya teman-teman. Setelah selesai dikukus selama kurang lebih 15 menit, ini akan kita keluarkan dari kukusan dan akan kita tunggu sampai dingin. Jika labu kuningnya sudah dingin, akan kita timbang seberat 100 gram dan akan kita blender bersama dengan 130 ml santan. Untuk santannya aku menggunakan 1 sachet santan instan 65 ml yang aku tambahkan dengan air sampai 130 ml. Kita haluskan seperti ini dan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan keringnya, di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang, campurkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili powder. Ini akan kita aduk sampai tercampur rata dan akan kembali kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur suhu ruang. Tambahkan juga dengan 140 gram gula pasir, setengah sendok teh SP atau emulsifier, dan selanjutnya akan kita mixer sampai mengembang, berwarna putih pucat dan kental berjejak. Jika sudah mengembang dan putih kental seperti ini, kemudian matikan mixer dan akan kita tambahkan bahan-bahan keringnya. Kita masukkan secara bertahap 2 kali sambil diayak agar lebih halus dan tidak ada gumpalan. Kembali mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah hanya sampai tercampur saja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan setengah bagian campuran labu kuning dan juga santan yang sudah dihaluskan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian akan kita masukkan semua sisa bahan keringnya sambil diayak agar lebih halus. Kembali mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur. Kemudian masukkan semua sisa labu kuning dan juga santan yang dihaluskan. Ini akan kembali kita mixer sampai tercampur rata. Dan jika teman-teman merasa warnanya kurang kuning, bisa ditambahkan dengan pewarna kuning secukupnya ya. Dan yang terakhir, untuk memastikan semuanya sudah tercampur, kita aduk balik menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan cairan yang mengendap di bawah adonan. Dan seperti ini konsistensi adonan yang kita inginkan. Kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan cetakannya.
Di sini kita menggunakan cetakan dengan ukuran 5,5 cm dan kita olesi dengan sedikit minyak. Jika semua cetakannya sudah selesai dioles minyak, selanjutnya akan kita beri kelapa yang sudah kita kukus tadi di bawah cetakan seperti ini. Agak ditekan-tekan agar menempel sempurna. Kita lakukan hingga semuanya selesai dan kelapanya habis. Untuk hasil jadi dari resep ini adalah 34 buah dengan cetakan ini ya teman-teman. Jadi untuk kelapanya bisa dibagi menjadi 34 buah. Jika semuanya sudah diberikan kelapa, selanjutnya akan kita tuangkan adonan di atasnya sampai penuh. Pada tahap ini teman-teman sudah bisa mulai untuk memanaskan kukusannya ya. Jika semuanya sudah selesai, selanjutnya ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api kecil saja. Setelah matang, ini bisa diangkat dari dalam kukusan dan kita lanjutkan untuk mengukus adonan sisanya. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya matang. Aku dinginkan terlebih dahulu dan baru kita keluarkan dari dalam cetakan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Seperti ini dia hasilnya, dan kita lanjutkan untuk mengeluarkan semuanya dari dalam cetakan. Dan tara, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Cakep banget ya teman-teman. Ini super empuk dan enak banget. Cara buatnya juga gampang, bahan-bahannya ekonomis dan mudah ditemukan. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan dengan modal kecil tapi dengan untung yang besar. Sebelum dijual, teman-teman bisa mengemasnya sesuai selera. Bisa dijual per biji atau dengan satu kotak seperti ini. Sekian untuk video kali ini, semoga video yang bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika ada pertanyaan atau request lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!